Karena ternyata cari pacar sama aja dengan cari klien sebenarnya gitu. Oke, guys, ini ada yang cukup menarik sebenarnya tadi malam ketika saya diundang di acara Dating Insight. Jadi di situ saya ditanya, gimana sih Dan ceritanya kamu dulu bisa dapetin istrimu dari social media? Saya dapat istri saya dari Velin ya, dari Twitter. Anyway, ada patternnya ternyata yang saya pengen share pada Anda di sini di channel digital marketing ya, karena ternyata cari pacar sama aja dengan cari klien sebenarnya gitu. Saya pernah dapat pacar mulai dari Friendster pernah, dari Facebook pernah, dari Twitter pernah. Tapi dari Twitter berhenti ya, karena yang terakhir dari Twitter bukan dari Instagram. Jadi 2011 waktu itu zaman eranya di Twitter. But anyway, saya pengen share strateginya gitu ya, karena kemarin banyak yang nanya gimana sih ngajak cewek kenalan di social media, dicuekin. Habis itu di ghosting lagi ya. Dibalas sekali, habis itu ngilang lagi. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik ketika di-share dalam konteks marketing. Saya ceritakan terlebih dahulu, oke? Okay? Saya dapat cewek dari mana? Dari social media. Waktu itu Twitter. Jadi saya gambar di sini ya. Jadi ini Twitter gitu. Twitter. Nah, gimana caranya gitu? Apakah browsing random dan sebagainya? Apparently enggak. Apparently, saya creating content waktu itu. Saya creating content tentang fat loss. Karena waktu itu personal branding saya adalah fat loss expert. Saya jualan suplemen dari tahun 99. Jadi kalau di tahun 2011, itu sudah 12 tahun saya as a fat loss expert. Ya, jadi di Twitter lagi rame banget. Agnes Monica, Raditya Dika, Pocong, pemulihan jiwa, dan sebagainya. You know, akun-akun zaman dulu kayak begitu. Nah, kemudian seperti biasa saya melakukan endorse. Jadi saya sudah ngelakuin endorse sejak 2011, 2010, 2011. Saya udah endorse ke sana kemari. Bayar jutaan. Jadi kalau Anda hari ini baru endorse, saya udah ngelakuin kayak 1 dekade yang lalu untuk endorse. Endorse-nya apa? Endorse-nya untuk nge-follow saya. Bukan cuman ini produknya. Enggak, saya nggak mau kayak gitu. Saya membranding personal branding saya. Anda boleh cari nama saya di Google Trend. Anda cari nih, Google Trend nih. Anda lihat, Denny Santoso. Di 2011, pencarian nama saya spike tinggi banget dan turun lagi. Turun lagi karena mereka udah pada follow dan campaign-nya udah selesai. Tapi at the end of the day adalah, itu cara saya untuk ngebangun personal branding saya naik luar biasa. Jadi semua top influencer pada waktu itu mengendorse saya. Belum kayak hari ini ya, harganya waktu itu masih kayak, I think Raditya Dika mahal banget waktu itu 2,5 juta. Tapi crazy enough, dalam waktu 30 menit, di tweet sama dia, follower saya naik 3.000 orang. Like kayak, saya ngeliatin aja Twitter tuh bisa kayak scrolling, running kayak begitu. So, dari situ, saya tinggal browsing aja. Karena fokus saya waktu itu adalah cari istri gitu ya, cari pacar gitu kan. Waktu di situ juga, kelihatan banget tuh, cepet banget. Wah, ini ada yang lumayan nih, ada yang lumayan nih. Di DM, tetap di DM. Di DM, keluar kita dating, ya, you know, blind date gitu kan. Kalau zaman dulu kan belum ada video, fotonya juga foto profile doang, nggak tahu orangnya kayak gimana. Kalau sekarang kan enak banget ya, bisa dilihat ada story-nya lah, macem-macem gitu. Kalau zaman dulu kan nggak bisa. Jadi, ya udah. Nah, akhirnya setelah beberapa kali, ketemu Velin. Nah, remember guys, yang pertama kan di sini prosesnya apa? Step satunya apa? Follow kan? Di Twitter kan follow, sama aja. Di Instagram, customer Anda juga follow nanti. Nah, begitu follow, step keduanya apa? DM. Ini benar-benar manual guys, ya belum ada automation, belum ada apapun. Nah, setelah DM dan dibalas tektokan, maka next step-nya ini proses ini adalah membawa orang menjadi lebih warm lagi. Anda lihat sendiri kan, dari market itu cold, yang nggak tahu Anda, and then warm yang tahu Anda, dan hot adalah yang sudah jadi customer Anda gitu. Jadi selalu market itu ada cold, ada warm, ada hot. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, dari follow ke DM, ini kan jadi lebih hot ya, lebih warm lah ya, sama aja gitu. Nah, gimana membuat dari DM ini bisa lebih warm lagi? Maka waktu itu saya minta apa? Pin BB. Waktu itu. By the way, ini cari pacar ya. Jadi harus satu-satu gitu. Oke, pin BB. Ngobrol dong di pin BB. Setelah pin BB-nya selesai, apa nih? Biar bisa lebih dekat lagi. Saya minta Skype, men. Kayak waktu itu, saya minta Skype. Ini kan lebih warm lagi, lebih intimate lagi karena kelihatan muka. Setelah Skype ngobrol ternyata kok nyambung dan sebagainya, baru ketemuan.
Ini semua pakai copywriting ya. Copywritingnya macam-macam. Anda bisa nonton sendiri di channelnya. Atau beli buku saya. Saya share lengkap buku saya, Done is Better Than Perfect. Di situ lengkap banget step-stepnya ini. Saya share di situ gimana saya ngomongnya, kira-kira pakai apa tekniknya gitu kan. Nyapanya supaya nggak ditolak. Even waktu nyapa di sini, waktu di sini aja. Waktu di sini nih, waktu DM, saya nggak bilang kayak, boleh kenalan nggak? Nggak kayak begitu. Karena itu kayak jualan barang, kemudian perang harga. Boleh kenalan nggak lah? Dia kalau ceweknya oke, yang ngajak kenalan kayak gitu kan banyak banget ya. So of course, kayak boleh kenalan nggak? Nggak gitu aja, karena udah banyak banget nggak atau nggak dijawab. Yang saya lakukan adalah mencari pembeda, diferensiasinya apa. Even dari copywriting harus diferensiasi. Maka yang saya lakukan adalah, DM saya yang pertama adalah, itu kenapa fotomu semua kepalanya noleh ke kiri ya? That's it. Dan dia akan langsung kayak, hah emang iya? Foto yang mana? Abis itu ngobrol lah kita. Jadi harus tetap cari pembeda guys. Even bahkan chatting, ngehit cewek dan sebagainya, cari pembeda. Nah, proses ini kan sebenarnya semakin membawa dekat ya. Dari follow, habis itu DM, habis itu pin BB, habis itu Skype, habis itu ketemuan. Jadi semakin mendekat ke arah saya gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomong tentang market, kita ngomong tentang marketing gitu ya. Kita ngomong tentang funnel. Ini kan funnel ya sebenarnya ya. Secara garis besar ini kan funnel ya. Nah, sekarang kalau di ini, saya ngomongnya di sini sosial media. In general, market Anda ada di mana? Terserah kan. Let's say sekarang ada di Instagram gitu. Maka Anda harus melakukan hal yang sama. Yaitu dari Instagram, ini kan dari Twitter nih ada maybe di Twitter ada kayak berapa juta orang gitu kan. Di Instagram hari ini ada 86 juta orang nih. Maka kan stepnya sama ya. Dari sini supaya lebih close lagi gimana caranya? Oh ya udah suruh follow aja, suruh follow gitu. Sama di sini. Cuman saya tidak mau lewat jalur DM kalau di Instagram. Why? Karena kalau Anda mau scaling, dapetin market banyak banget, dan Anda harus pakai DM, Anda nggak bakal jalan. Karena DM itu paling ya 10-20 begitu. Kalau sudah 100-200, Anda nggak bisa DM. Oke? Begitu 1000-2000, udah nggak bisa DM. Nah, ini bubar nih. Jadi, nyari sistem yang bisa untuk scaling kalau kita ngomong marketing. Nah, habis follow apa nih? Saya minta klik link di bio. Dia buka di sini. Dia subscribe email. Itu stepnya, subscribe email. Nah, setelah subscribe email, saya minta dia masuk lagi ke join private tribe gitu. Jadi jangan lagi cuma ngobrol atau komen di sosial media saja, di mana itu adalah tempat publik. Kita pengen lebih intimate lagi with the customer. Artinya apa? Ajak masuk ke komunitas kita. Saya punya komunitas private nih, misalkan eksklusif nih, tentang fat loss, tentang digital marketing, tentang parenting, tentang baking, tentang forex, tentang apapun lah intinya. Maka step-step ini harus Anda lakukan. Karena apa? Karena orang yang mau diajak begini, diajak jalan begini, itu artinya semakin dia menunjukkan interest Anda. Sama dengan yang di kiri tadi kan, dari follow, DM, pin BB, Skype, dan sebagainya. Ketika mau diajak, artinya adalah sudah semakin interest. Kalau di DM, balas, dimintain pin BB nggak balas, berarti nggak interest dong, macet di situ. Oke, jadi sama, Anda harus menciptakan ini. Kan lucu ya, kalau misalkan Anda dari sini terus habis itu tiba-tiba, let's say saya gambar di sini. Di sini, tiba-tiba jualan gitu. Bisa aja jualan, bisa aja. Tapi kan berarti perang harga. Red Ocean di sini. Orang yang Anda sudah nonton video saya di mana kalau barangnya itu orang nggak perlu diedukasi, langsung jualan aja, berarti semua orang pada tahu. Kalau semua orang pada tahu, nggak ada value tambahannya, ya berarti Anda akan perang harga. Maka untuk untuk lepas dari perang harga, Anda harus menambahkan value. Ketika Anda menambahkan value, mereka butuh diedukasi karena mereka tidak tahu value tambahan dari produk Anda. Nah, proses edukasinya Anda ajak begini. Nah, sekaligus ketika proses berjalan seperti ini, semuanya ini pakai klik ya. Subscribe itu juga pakai klik, join itu juga pakai klik. Pakai klik. Artinya apa? Artinya adalah Anda mentraining customer Anda untuk biasa ngeklik ketika ada offer. Nangkep ya? Ini agak advance soalnya materinya. Kalau di dalam email marketing, kita nggak boleh kasih langsung. Kita harus minta mereka ngeklik. Kita nggak bisa kasih artikel langsung di situ, baca nih artikelnya panjang nih, nggak bisa kayak begitu. Kita minta mereka ngeklik lagi di situ. Why? Supaya mereka terbiasa untuk, kalau kita kasih something
please klik. Tolong diklik. Ya, jadi itu harus di training, teman-teman. Nggak bisa disodorin langsung gitu ya materinya. Nah, tapi kalau di sini nih, sekarang Anda bisa melihat kan kesamaannya apa. Mulai dari Twitter, follow, DM, pin BB, Skype, ketemuan, sosial media juga sama. Di Instagram misalnya, itu terserah mau TikTok, mau YouTube. Minta follow, minta subscribe. Habis itu klik link di mana gitu. Klik link di deskripsi kalau misalkan di YouTube. Kemudian minta subscribe email, habis itu join private tribe dan sebagainya. Remember, satu, ngajak orang ke intimate places akan lebih membuat intimate, lebih membuat dekat hubungan. Anda bisa ketemu cewek, cowok di bar, di gym. Oke? Tapi Anda nggak mungkin pacaran di gym terus atau di bar terus sampai married. Nggak mungkin. Anda harus muter-muter ke tempat yang berbeda dan kemudian harus semakin intimate places. Maybe pertama oke lah, rame-rame with friends gitu kan. Tapi masa with friends terus sampai married? Nggak juga. Anda pasti ngajak keluar berdua. Mulai dari dinner berdua, nonton berdua, ke rumah, calon mertua, semakin intimate. Jadi diajak terus. Diajak kondangan bareng. Wah, kalau kondangan bareng berarti sudah lebih intimate lagi, Nah, prosesnya kayak gitu. Jadi keluar ke mall sama teman-teman, sama datang berdua di kondangan, it's different. Sama-sama tempat umum, tapi state-nya different. Nah, itu yang pengen Anda lakukan dengan customer Anda. Apa yang bisa Anda lakukan untuk membawa mereka step by step menjadi lebih dekat hubungannya dengan Anda. So, inilah video itu. Jadi, gimana caranya untuk membawa customer Anda menjadi lebih dekat dengan Anda. Ada stepnya seperti ini dan harus Anda lakukan. Gak bisa dibiarin, dikasih konten aja gitu. Kayak ketemu di mall, ya udah kita have fun di mall, kita cerita di mall, bercanda-bercanda di mall, dan gitu terus. Gak bisa. Anda butuh proses. Ya, Anda butuh ketemu mertua dan sebagainya. Anda butuh ke rumah, Anda butuh ke dinner, Anda butuh nonton, Anda butuh kemana-mana. Maybe ke tempat ibadah bareng-bareng, kayak gitu. Jadi ada proses kayak gitu. Gak bisa dilewatin kan? Sosial media juga sama. Karena sosial media maupun pacaran, semuanya sama. Ketemu orang, dan itu adalah komunikasi. So this is communication. Alright? Thank you so much guys for watching this video. See you in the next one. Bye-bye.